warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Demianti J, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bone, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah pengantar teknologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Asma Amir SPD, MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama, pengertian etika keamanan digital dalam teknologi pendidikan. Yang kedua, yaitu tujuan etika keamanan digital dalam teknologi pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu peran pendidik dalam mengembangkan etika digital. Dan yang keempat, yaitu implementasi etika keamanan digital dalam institusi pendidikan. Dan yang kelima, yaitu tantangan atau solusi dalam etika teknologi pendidikan. Baik, pada pembahasan pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian etika keamanan digital dalam teknologi pendidikan. Secara etimologis, etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, dan mengandung penafsiran sifat, perilaku, tata krama, dan karakter. Ungkapan tersebut mengacu pada etika. Etika bersumber dari sebuah penelitian yang menjelaskan dan memahami tentang kondisi yang mengacu pada sebuah otoritas dan kewajiban seseorang yang menunjukkan tindakan baik maupun yang buruk. Adapun poin yang kedua, yaitu tujuan etika keamanan digital dalam teknologi pendidikan. Tujuan etika keamanan digital dalam teknologi pendidikan meliputi beberapa poin penting, antara lain: yang pertama, melindungi privasi, di mana menjamin data pribadi untuk tetap aman dan memastikan informasi pribadi siswa seperti nama, alamat, dan data akademik tetap rahasia dan tidak digunakan oleh orang lain. Yang kedua, membangun lingkungan belajar yang aman dan nyaman dan mencegah bullying melalui dunia maya atau online. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber, edukasi tentang ancaman keamanan, yang dimana mengajarkan siswa mengenai berbagai ancaman digital seperti phishing, malware, dan cara melindungi diri. Yang keempat, mematuhi aturan dan kebijakan, contohnya kepatuhan terhadap hukum, atau memastikan bahwa institusi pendidikan mematuhi regulasi terkait perlindungan data seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data lainnya. Yang kelima, mengembangkan etika penggunaan teknologi, mendorong tanggung jawab digital sangat berperan penting, yang dimana mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab dan dalam penggunaan teknologi, termasuk menghargai hak cipta dan tidak menyebarkan informasi palsu. Poin yang ketiga, yaitu peran pendidik dalam mengembangkan etika digital. Perkembangan teknologi yang semakin maju menambah tuntutan seorang guru. Guru di era digital saat ini wajib mampu memanfaatkan teknologi dalam menyajikan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan kreatif terhadap peserta didik. Selain itu, di era digital saat ini, tanggung jawab guru bukan hanya memberikan informasi, tetapi guru harus mampu menjadi penyedia fasilitas dan memberi motivasi yang harus memberikan waktu kepada peserta didiknya dalam mengungkapkan kemampuan belajarnya dalam mencari dan mengelola informasi belajar yang didapatkan dengan mandiri. Poin yang keempat, yaitu implementasi etika digital di institusi pendidikan. Penerapan implementasi teknologi digital dalam proses pembelajaran di sekolah yaitu salah satu manfaat utama dari penggunaan teknologi digital dalam pengembangan tujuan dan keterlibatan siswa. Dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang mampu mempengaruhi dan saling berhubungan video pembelajaran, siswa menjadi lebih
semangat dalam proses pembelajaran. Teknologi memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik sehingga siswa merasa lebih aktif untuk belajar. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan siswa dalam pembelajaran dapat meningkatkan kenangan atau memori yang kuat dan pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, teknologi digital memungkinkan informasi yang lebih luas terhadap sumber pembelajaran sehingga siswa dapat belajar secara mandiri dan mencari topik yang mereka minati. Penting bagi suatu institusi pendidikan untuk menyediakan sebuah pelatihan dan yang berkelanjutan bagi guru dan meningkatkan sarana dan prasarana maupun fasilitas teknologi di sekolah. Poin yang kelima, yaitu tantangan dan solusi etika keamanan dalam teknologi pendidikan. Tantangan yang dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek. Yang pertama, penggunaan teknologi yang berlebihan, di mana anak-anak sering menghabiskan waktu yang lama untuk bermain game, menonton video, dan menggunakan media sosial. Aktivitas ini mengurangi waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar dan beraktivitas fisik. Ketika anak-anak terbiasa dengan hiburan instan yang disediakan oleh teknologi, mereka menjadi kurang tertarik pada tugas-tugas yang membutuhkan upaya dan konsentrasi lebih. Yang kedua, konten yang menarik dan menghambat aplikasi dan platform digital seringkali dirancang untuk menarik perhatian dengan konten yang menghibur namun tidak selalu edukatif. Anak-anak cenderung lebih tertarik pada konten yang menawarkan kesenangan instan daripada konten yang memerlukan pikiran mendalam. Hal ini menyebabkan anak-anak sulit untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas yang lebih penting seperti belajar. Yang ketiga, kurangnya pemantauan dari orang tua atau guru. Anak-anak yang tidak mendapatkan pengawasan dan memadai cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar tanpa terkendali atau tanpa pengawasan yang kurang dan membuat anak-anak bebas mengakses berbagai konten tanpa batasan. Yang keempat, kebiasaan yang memiliki fungsi lain di mana anak-anak seringkali melakukan beberapa aktivitas secara bersamaan seperti belajar sambil bermain game atau menonton video. Yang kelima, kurangnya aktivitas tidur karena penggunaan teknologi yang berlebihan. Hal ini dapat mengganggu pola tidur akibat kekurangan istirahat dan mengakibatkan kemampuan untuk berkonsentrasi dan fokus yang mudah terganggu. Adapun solusinya yaitu pengembangan kompetensi digital yang terintegrasi dan pendidikan karakter dianggap sebagai solusi penting. Pendekatan ini bertujuan untuk membekali generasi muda tidak hanya dengan keterampilan digital yang diperlukan untuk sukses di era modern, tetapi juga dengan nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan kearifan dalam penggunaan teknologi. Secara keseluruhan, pendidikan karakter di era digital membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan pemanfaatan teknologi, kolaborasi multipihak, dan pengembangan kompetensi digital yang terintegrasi dengan nilai-nilai etika. Tujuannya adalah menciptakan generasi yang tidak hanya mahir dalam teknologi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab.